Halo guys, kembali meneh neng videoku Reza Putra Pratama di channel CCTV Malam. Neng video kali ini guys, aku akan menceritakan seseorang mahasiswi SMA yang mengakhiri hidupnya secara tragis dan misterius. Jadi seperti opo kisahnya? Sebelum itu guys, alangkah baiknya kalian wajib untuk subscribe dulu guys. Subscribe ke channel ini agar gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru, dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu ya guys ya. Tanpa basa-basi meneh, langsung aja ke ceritanya. Dulu pernah ada sebuah cerita tentang seorang siswi SMA yang mengakhiri nyawanya secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan teman dan kerabatnya. Dari peristiwa tersebut guys, sing pernah terjadi itu kemudian ada menghubung-hubungannya dengan sebuah pepatah lama yang mengatakan kalau dalam laut masih bisa diukur, tapi dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Jadi guys, siswi SMA yang bunuh diri itu mungkin menyimpan sesuatu yang menyedihkan sampai membuatnya tidak kuat lagi menanggung beban hidup, dan mungkin ada suatu yang tidak banyak diketahui oleh orang lain perihal rahasia kenapa siswi itu sampai mengakhiri nyawanya guys. Ya, biasanya sih seperti itu ya guys. Oke, lanjut. Sampai saat ini hal itu masih menjadi sebuah misteri besar yang akhirnya memaksa seorang untuk mencoba memecahkannya. Dan singkat cerita, setelah kejadian yang menghebohkan tersebut, muncul seorang siswi baru sing disebut saja namanya Rea, yang kemudian bersekolah di sekolah tersebut. Jadi ono siswi baru guys, setelah kejadian berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh bulan ya, anggap aja seperti itu guys. Itu ono siswi anyar sing teko ning sekolah tersebut sing jenenge Rea. Oke. Rea menyadari kalau ada sesuatu di sekolah itu seperti memanggilnya. Oke, jadi Rea itu sadar guys, nek koyo enek sing koyo ono sing bisiki, ono sing koyo mengaruhi ngongkon DE sekolah ndek kono guys. Lanjut, Rea pun kemudian berbaur mencoba untuk menyesuaikan diri dengan suasana di sekolah. Dia mulai mencari kawan, berkenalan, namun sekolah itu tidak mendukung guys. Tapi guys, untungnya di sekolah ini masih memiliki tempat sing gawe Rea iki merasa nyaman sekolah di kono guys. Tempat itu adalah perpustakaan. Rea bisa waktu berjam-jam guys hanya untuk membaca sebuah buku yang ada di sana. Tapi siapa yang menduga kalau kesukaan Rea dengan buku membuatnya dijuluki sebagai kutu buku. Oke guys, jadi Rea itu piye guys ya, pertama sekolah di kono iku kan wajar ya guys ya, kayak sampean biasanya kayak ya rata-rata kalau anak baru kan mencari kenalan, mencari teman, kan baru masuk tuh kan biasanya perkenalan, dan kalian kan pasti membaur guys dengan sekolah tersebut ya kan, sekolah kalian. Tapi di sekolah iku wakeh bocah-bocah sing coronis koyo angel ngono guys, dijak baturan. Lah Ria iku cara ngono kan ono rasa males ngono guys sekolah di kono. Tapi untungnya Rea walaupun gak di teman, DE duwe tempat sing iso nggawe DE seneng, dan tempat iku adalah perpustakaan iku mau. Saking sregepe Rea, saking geleke Rea di perpustakaan iku sampai dijuluki kutu buku karo kanca-kancane, terutama oleh seorang wanita bernama Amel yang nampaknya tidak suka dengan kehadiran Rea ini. Oke, jadi
Setelah Rea di lokno iku dadi kutu buku iku, meneh bocah wedok sing jenenge Amel sing nampake iku gak suka karo Rea iki mau. Suatu hari karena tambahan jam pelajaran, Rea harus pulang lebih petang dari biasanya karena ia dimintai tolong oleh Amel yang satu kelompok piket dengannya. Dia mengaku kalau hari ini tidak bisa membantu piket karena orang tuanya yang sedang jatuh sakit. Oke guys, jadi Rea iku dia iku ono jam tambahan guys. Pas waktu mulai iku kongkon piket ngresiki bareng lah. Pikete iku bareng bocah iki mau sing jenenge Amel. Kan dia iku sak kelompok guys karo Amel iku mau. Lah pas mau dijaluki tulung iku mau, si Rea kan nolak guys. Karena apa? Karena wong tuane sedang sakit di omah. Dan akhirnya disitulah kemudian terjadi sesuatu sing tidak akan pernah Rea lupakan sewaktu dia sedang membuang sampah di gedung belakang sekolah. Oke guys, mulai guys, bisa nih guys. Tiba-tiba Rea merasakan sesuatu yang berbeda. Atmosfer di sekolah ini terasa begitu mencekam, kontras dengan suasana sekolah ketika siang. Oke, jadi Rea iki emang bocah iku peka guys. Lah pas waktu Rea buat sampah iku mau dek gudang kan Rea buat kan pikete iku mau Rea kan buat sampah iku guys dek gudang belakang. Lah pas buat iku mau neng area kono iku Rea kan bocah peka, jadi koyo iso ngrasakno hawa-hawa sing kurang tepak pas awan mau di sekolah. Lanjut, tidak hanya itu saja, berapa kali Rea juga seperti mendengar suara orang perempuan yang sedang menangis. Anjir. Setelahnya, setiap kali suara itu Rea cari, tiba-tiba saja suara itu lenyap begitu saja dan menghilang tanpa ada jejak sedikit pun, tepatnya selalu di depan sebuah gudang tua. Jadi guys, setiap ndek kuno iku selalu mendengar suara koyok tangisan-tangisan cewek guys ya, koyok tangisan-tangisan perempuan. Tapi guys, pas Rea delok, pas Rea goleki suara iku berasal dari mana, suarane merem-merem layu dan hilang. Karena penasaran, Rea kemudian membuka paksa pintu gudang tersebut. Dia mencari, pasti ada sesuatu di dalam sini yang bisa dia temukan. Rupanya guys, seperti yang sudah Rea duga sebelumnya. Di sana Rea menemukan beberapa lembar foto-foto tua yang semuanya dia kenali. Wow. Foto pertama menunjukkan sosok Amel, salah satu teman sekelas aku mau. Pada lembar foto kedua terlihat seorang wanita paruh baya yang terlihat familiar. Jadi koyok ndek foto iku koyok Amel wis tau ngerti ngono guys. Koyok iku sopo. Pertama kan fotonya Amel, si bocah mau. Wow. Jadi di sini mulai seru guys. Kayak delok fotonya Amel mau, sing foto kedua ono wanita paruh baya kayak wis ibu-ibu tapi kayak wis gak asing ngono guys. Jadi so langsung aja lanjut. Foto kedua menunjukkan seperti orang ibu-ibu yang memiliki gejala mental, dan foto terakhir adalah seorang pemuda bernama Farhan. Pemuda yang juga menjadi teman sekelasnya. Rea tidak tahu apa hubungan foto-foto itu di sini dengan suara tangisan yang dia dengar tadi. Rea pun akhirnya pergi meninggalkan tempat itu. 1 minggu berselang setelah kejadian janggal itu, hal yang sama kemudian terulang kembali. Rea tiba-tiba harus pulang lebih petang dari biasanya karena teman-temannya yang seharusnya ikut bertugas bersama dengannya melarikan diri. Rea pun terpaksa menerima kondisi ini. Oke, jadi Rea iki waktu seminggu berselang kejadian sing tangisan-tangisan iku mau guys. Yo, Rea iku ket
dan harus pulang petang guys, alias pulang sore. Dan pas waktu itu teman-temannya iku wis gak ngancani Rea gitu, dadi wis kabur ngono guys, wis mulih gitu. Dadi Rea iku sendirian, tapi piye gimana gak gimana Rea tetap dilakoni dalam kondisi iku mau. Meskipun jauh di dalam hatinya ia merasa kalau diperlakukan seenaknya saja. Ia kemudian membersihkan papan tulis, membuang sampah, juga merapikan meja dan kursi yang ada di dalam kelas. Hingga tampak terasa tiba-tiba saja hari sudah lewat begitu saja dari waktu maghrib. Saat Rea sedang merapikan bangku dan kursi yang sebentar lagi selesai, Rea terhenyak ketika menyadari kalau kursi paling belakang masih ada satu siswi yang sedang duduk dalam posisi nunduk kepalanya di atas bangku belakang. Rea tentu saja kaget, berpikir apakah siswi itu ketiduran. Rea pun mendekati siswi tersebut, niate untuk membangunkannya, tapi sejenak sebelum dia berhasil menyentuh bau siswi tersebut, Rea kemudian sadar kalau selama ini tidak pernah ada satu orang pun yang duduk di kursi itu, alias sejak awal kepindahannya ke sekolah ini, kursi tadi guys yang diduduki wanita iku ya ancen kosong, kayak nek si manggoni. Wajur. Dadi sing jongo iku mau sopo guys. Sebelum menyadari situasi itu, mulai terasa janggal sosok misterius itu kemudian mengangkat kepalanya, menunjukkan bagian wajahnya yang sebagian rusak, lalu menjerit dan melolong seperti sesuatu yang menakutkan. Mulai merinding guys, aku sumpah guys. Rea terhentak menyadari meskipun sebagian wajah sosok itu hancur, dia mengenali kalau sosok yang ada di depannya itu adalah Farah, satu dari saudari kembarnya yang sudah mati. Ngene guys. Jadi ternyata iku si hantune iku mau iku adalah saudara kembari Rea. Wow. Ini guys, sumpah. Bayang guys, ternyata hantune iku saudarane ayah sing sudah meninggal. Anjir serem. Oke, lanjut. Rea terhendak mendengar sosok Farah ini seperti ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Dia harus menerus menunjukkan ke arah papan tulis, dan saat itulah Rea kemudian menyadari jika pada papan tulis yang tadi sudah dia bersihkan tiba-tiba saja terukir tulisan yang membentuk sebuah pesan dengan noda dari darah. Papan itu menunjukkan pesan tolong yang sangat besar, dan sejenak saat itu Rea menyadari jika ada sesuatu di balik kematian Farah yang selama ini terasa janggal. Dadi Farah iki mau guys, saudarane Rea iku dibunuh oleh seorang guys, dan dia menggentayangi saudara Niki yang bernama Rea iku mau hanya untuk meminta tolong guys, agar mayatnya bisa ditemuin. Biasanya kan gitu guys. Jadi tapi seru guys. Gimana guys kalau kalian ngalamin itu guys? Mungkin saja Farah tidak bunuh diri, tapi dari 3 foto yang ditemukan salah satu adalah pelakunya. Oke guys, jadi sampai sini aja video kali ini, dan ceritanya ini
gantung banget sih sebenarnya guys ya, tapi ya seram. Gimana menurut kalian, pembunuhnya si Farah itu siapa guys dari 3 foto itu?